garis bawahi dulu bahwa itu berita bohong. Hanya berita bohong, terutama yang menjadi berita bohong kan bagaimana memutarbalikkan isi dari RUU Cipta Karya itu. Bagaimana di situ disebut bahwa cuti haid hilang, bagaimana pembayaran gaji itu hanya per jam, sehingga ini mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap mana yang benar, mana yang salah. Tunggu sebentar, Pak Soleman, ini agak nggak nyambung ini. Masalahnya begini. Yang turun kan anak pelajar SMA, STM, kan nggak ada kaitan ke undang-undang kerja, cuti haid dan lain sebagainya. Itu kan alasan awal. Nah, setelah kedua, itu kemudian diputar bahwa pembuatan RUU ini adalah untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, dengan menguntungkan ini dibelokkan lagi. Negeri kita ini sudah dijual, dibelokkan lagi, sebentar lagi negeri ini hancur. Untuk itu mari kita selamatkan negeri ini. Kan itu pembelokan. Jadilah anak-anak muda ini terbakar. Kalau begitu mari kita selamatkan. Di otak mereka kita menyelamatkan negeri ini. Karena dibakar seperti itu. Bahwa pemerintah sekarang sudah tidak benar. Apa contohnya? Itu undang-undang itu nggak benar. Mereka sudah terbayar, mereka sudah menjadi budak dari negara tertentu. Karena itu sebentar lagi Indonesia hancur. Oke, lalu mereka terpanggil untuk menyelamatkan, tapi ketika kemudian mereka di lapangan, mereka demo, mereka justru merusak. Di mana kemudian logika linkage-nya? Awalnya mereka ingin menyelamatkan, tapi malah kemudian merusak. Ya, pengerusakan itu, nah pengerusakan ini dengan harapan terjadi rusuh, dengan rusuh tidak ada kepercayaan kepada pemerintah. Dengan adanya itu, maka mari kita hancurkan pemerintah ini, turunkan pemerintah. Karena pemerintah ini nggak benar. Nah, kan itu ujungnya. Oke, apakah pemikiran seperti itu dimiliki oleh anak-anak sekolah menengah? Anak-anak tidak mikir sampai itu. Bagi dia senang-senang aja, rusak-merusak. Ini. Bagi dia yang penting, saya ada pelatihan untuk merusak. Jangan lupa, dalam ilmu psikologi, manusia itu akan kehilangan kepribadian. Ketika dia berada di antara kerumunan massa. Dan ini kan bukan sekali ini terjadi, Pak Iman. 212 sama, polanya sama, persis sama. Masyarakat yang terbakar sama juga. Jadi memang masyarakat kita di umur-umur tertentu sangat mudah dibakar seperti itu. Ya, pertanyaan saya terakhir Pak Soleman, saya sebutkan saja, memang pola ini bukan pola yang pertama. Kita sebutkan pada demo Bawaslu pada Mei 2019. Kemudian juga ada unjuk rasa menolak undang-undang KPK pada September 2019. Dan saat ini, polanya sama, orang-orangnya mungkin sama, kenapa kemudian tidak pernah ada yang ditangkap terkait ini? Ya, dulu kan sudah ada, mulai ditangkap. Nah, saya tertarik apa yang pernyataan dari Menko Polhukam. Sekarang tidak akan lagi penyelesaian secara politis. Nah, mungkin dulu ada penyelesaian secara politis. Oke, sudah selesai. Tidak diteruskan lagi dengan penyelesaian secara hukum. Nah, kalau sekarang diselesaikan secara hukum, coba sudah berapa yang tertangkap? Silakan aja itu nanti diselesaikan. Dan itu harus diselesaikan secara hukum, tuntas dan transparan. Tidak ada jalan lain. Nah, itu tergantung. Kenapa? Karena hukum itu kan kita lihat lagi. Ada keadilan, ada manfaat. Kalau memang lebih manfaat, lebih banyak menghukum sekian banyak orang, ya jalankan. Nanti kita lihat dari segi manfaat hukum itu saja. Kan hukum tidak hanya keadilan. Adil, memang harus adil. Karena ada yang dibakar, ada yang melakukan. Tapi manfaatnya seperti apa? Nah, ini pemerintah yang tahu di mana manfaatnya, di mana keadilannya. Baik. Tapi yang jelas, itu harus ada tindakan. Tindakannya berupa apa? Ya jelas tindakannya berupa penindakan hukum. Yang paling tidak, otak-otak di belakang meja ini yang harus dicari. Jangan ada lagi penyelesaian politis terhadap mastermind-nya. Jangan lagi ada penyelesaian politis dari mastermind. Terima kasih. Laksamana Muda Purnawirawan TNI Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, menjabat pada tahun 2011-2013. Terima kasih Pak Soleman Jenderal, terima kasih. Selamat malam.